kelas lah. Oke, silakan. Shalom teman-teman. Sebelum kita mulai pada sore hari ini, mari kita bersatu dalam berkata dalam kerajaan surga. Terima kasih banyak Tuhan buat sore hari ini sehingga kami bisa kami dari terakhir berkati setiap kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sebelum kita mendengarkan firman, kita bernyanyi walau sering berubah. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu kondisi, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, akan ku lihat sebab Yesus sertaku. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak sunyi, gelap pun hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisi, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisi, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Pendeta dipersilakan. Langsung ya? Langsung ya? Oh iya. Oke, kita berdoa.
terima kasih Tuhan, Bapa yang baik yang telah memberikan waktu ini bagi kami untuk bersama-sama mendalami firman-Mu. Bapa berkati anak-anak-Mu, berikan kepada mereka hikmat, bimbingan, tuntunan. Demikian juga dengan hamba yang menyampaikan, biarlah kamu memenuhi hamba dengan roh kudus-Mu. Ampuni seluruh dosa kesalahan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Horas. Itu sih namanya tidak semangat ini, padahal tema kita semangat ya. Horas. Horas sama. Horas. Horas. Tapi nggak saya dengar suara si Ringo-Ringo. Nggak hadir si Ringo-Ringo di situ. Mana si Ringo-Ringo? Horas si Ringo-Ringo. Ada. Tunjuk ada. Tadi. Mana? Oh, masih di situ kau? Masih di situ. Oke, mantap. Oke, ya. Jadi ini luar biasa ini topik kita kali ini adik-adik ya. Karena topik kita ini diakhiri dengan tetap semangat, keep spirit. Ya. Abang akan bacakan Amsal 17 ayat 22. Kita dengar-dengaran. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Siapa di sini kita yang pernah sakit, minum disuntik, udah langsung ketakutan luar biasa. Ada di sini yang sakit, kalau lihat dokter aja udah takut. Ada. Abang pikir gak ada lah, udah pada gede-gede ya. Iya. Tapi siapa di sini yang pernah mengalami seperti yang Amang alami ya? Amang kalau misalnya sakit, begitu melihat dokter ada pengharapan. Begitu lihat bidan ada pengharapan. Tambah semangat, tambah spirit. Oh, berarti saya ini akan sembuh. Saya pasti akan pulih kembali. Nah, itu dia. Ya. Kenapa ada semangat itu? Karena di dalam semangat itu ada yakni apa? Ada pengharapan itu. Ya. Makanya kalian semua adik-adik supaya kalian semangat, pertama sekali ternyata harus ada harapan. Ini dia. Makanya di sini tadi dikatakan firman Tuhan itu adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Artinya di situ ya, hati yang bersukacita, hati yang berpengharapan, itu obat yang manjur. Untuk obat apa? Itu obat semuanya. Jika engkau sedang putus cinta, baru kemarin putus cinta, Abang pikir di sini mungkin ada yang baru diterima cintanya atau baru putus cinta ya. Jangan karena putus cinta kau tidak spirit, kau tidak ada semangat. Jangan. Nah itu. Tetapi ketika kau punya pengharapan, di sini ini juga obat. Kau cepat pulih kembali. Hatimu cepat bersukacita kembali. Atau mungkin adik-adik, ya, karena COVID-19 ini, ya, karena COVID-19 ini, kau juga jenuh, ya, ada perasaan berontakmu ingin berbuat banyak hal. Nah, tapi dikatakan di sini hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat apa? Obat memecahkan kejenuhanmu. Artinya apa? Siapa yang ingin memiliki hati yang gembira, maka saya harus punya kreativitas, memberdayakan diri. Apa yang membuat saya senang? Saya harus lakukan itu, memberdayakan diri ini. Ya.
Jadi sebagai anak Tuhan, sebagai remaja Tuhan, kejenuhan itu datang, berdayakan dirimu. Karena apa? Percayalah firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah ini, ketika kamu sedang bersedih, yang mungkin opungnya baru meninggal, ya, atau mungkin ada temannya yang baru meninggal, atau mungkin kau kehilangan bonekamu, kehilangan dan segala macamnya, lalu hatimu bersedih. Sebagai anak remaja Tuhan, firman ini mengingatkan kita, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Supaya tidak ada lagi kesedihan, maka apa? Maka adik-adik, engkau harus ingat itu. Cari, kreatifkan dirimu supaya bergembira. Itu dulu pendahuluannya yang Amang sampaikan. Sekarang persoalannya bagi kita. Jika kita lihat dari pendahuluan Amang, ada persoalan adik-adik. Yakni pertanyaannya. Firman sore ini, dia sedang fokus membangun apa? Maka dikatakan hati yang gembira. Sedang membangun apa kita di situ? Sedang membangun jiwa. Ya. Adik-adik remaja, tidak sedikit penyakit itu datang karena pikiran. Yang kedua, jiwa yang tidak stabil. Jiwa yang lemah. Banyak penyakit karena itu. Kalau jiwa saya kuat, jiwa saya teguh, jiwa saya berpengharapan, maka di situ ada semangat. Nah ini dia. Ya, makanya firman ini mengajak kita bagaimana remaja itu bisa membangun jiwanya. Menjadi jiwa yang semakin bertumbuh, semakin matang, semakin dewasa, semakin kuat, dan semakin teguh di dalam Kristus Yesus. Ini dia. Membangun jiwa itu tidaklah mudah, tetapi juga bukan perkara yang sulit. Kenapa tidak mudah? Bukan perkara yang sulit. Karena membangun jiwa itu, saudara-saudara, adik-adik, itu sama seperti membangun komunikasimu kepada Tuhan. Jadi ketika Tuhan semakin dekat, ingat kalian yang kalau Daud sedang tertekan jiwanya, dia pergi kemana? Kepada Tuhan. Kenapa dia pergi kepada Tuhan? Karena memang hanya dari Tuhanlah yang bisa membuat jiwa ini kembali bersukacita, kembali bersemangat. Ini pokok pertama yang perlu adik-adik remaja ingat. Ya, membangun jiwa. Itu dia pertama. Nah, yang kedua, perhatikan di sini. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, artinya di sini dari ayat 22 juga, selain daripada membangun jiwa, juga di sini adalah yakni apa? Menjaga optimisme. Ini dia. Membangun jiwa sembari menjaga langkahmu. Itu. Kalau sudah layu, tulang-tulang, kalau sudah lesu semuanya, kau nggak bisa berjalan. Padahal masa depanmu masih panjang. Itu. Ya. Orang yang bisa melangkah tentu dia haruslah orang yang jiwanya bangun. Ya. Orang yang sakit jiwa adik-adik hanya tubuhnya yang bangun. Jiwanya tidak. Orang yang sakit jiwa itu hanya fisiknya saja yang kuat. Jiwanya tidak. Orang yang sempurna yang diciptakan Tuhan itu adalah jiwanya kuat, jiwanya sehat, tubuhnya sehat, maka dia akan melangkah dengan pasti menuju masa depannya. Sampai berapa tahun pun COVID ini, karena jiwanya terus dia bangun, dan langkahnya pun akan menjadi
tetap berjalan ke depan bersama Yesus Tuhan. Itulah secara singkat karena Amang pikir bahan ini sudah kita baca sehingga Amang menambahkan sedikit. Mari kita berdiskusi ya supaya kita semakin memahami firman ini kepada kita semuanya di dalam tetap semangat dan tetap berpengharapan. Oke, silakan. Ada dari kita? Oke, adik-adik yang ada di rumah. Nah, tadi kita sudah mendengar bagaimana Amang Pendeta menjabarkan mengenai Amsal tadi ya, Amsal 17 ayat 12 mengenai keep spirit. Tentunya adik-adik tahu berarti kita harus semangat. Nah, semangat. Terus selain itu apa? Kita harus juga tersenyum. Nah, mungkin adik-adik dengan penjabaran yang Amang kemukakan tadi, mungkin adik-adik yang ada di rumah ada pertanyaan nih. Pertanyaan apa? Boleh dikemukakan, ayo adik-adik. Bisa pengalaman apapun yang adik-adik hadapi, permasalahan yang ada di rumah. Nah, mungkin kita bisa sharing di sini ya. Nah, tapi Amang bisa jawab, akan membantu adik-adik untuk menjawabnya. Oke, kita tunggu adik-adik. Gimana? Ayo, kita semangat yuk, seperti sekarang ini, firman Tuhan. Ayo, kita bertanya, apa yang menjadi permasalahan adik-adik mungkin bisa di-sharingkan di sini. Dengan firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi yang dibawakan oleh Amang kemudian. Ayo adik-adik, semangat. Coba ada yang mau disampaikan, mungkin ada yang udah tersimpan di hati ingin diungkapkan. Mungkin supaya lebih bersemangat di zaman-zaman COVID ini. Jangan terbawa suasana COVID yang sudah mencekam, jangan kita maui, tapi harus kita lawan dengan semangat dan hati yang gembira, kata Amang kemudian tadi. Iya. Bagaimana adik-adik? Ada? Kami persilakan. Jangan malu-malu ya. Boleh disampaikan pertanyaannya atau pendapatnya. Pertanyaannya boleh sampai Ya. bicaranya lah. Mungkin dari ruangan yang ada di sini, mungkin ada kita yang mau bertanya nih, atau Andi, atau Hana, atau Gaby. Ya, nggak apa-apa deh. Ayo adik-adik yang di rumah, jangan malu-malu, ayo. Bisa ditanya di chat aja. Boleh malu. Boleh via chat ditanyanya. Atau ada masukan dari adik-adik bagaimana kita menyikapi situasi ini supaya tetap memiliki hati yang gembira dan selalu semangat. Ayo adik-adik, kita tunggu kakak-kakak di sini dan menanti. Oke, kalau gitu dari kakak dulu deh, Kak Agustina. Ini Amang, mengenai keep spirit ini semangat ya, bagaimana kita menjalankan semangat kita di saat ini dengan keadaan pandemi yang tidak bisa membuat adik-adik bebas seperti dahulu, ya tidak bisa melakukan kegiatan sekolah dan tidak bisa melakukannya di luar, mungkin ketemu dengan teman-temannya. Nah, mungkin yang dihadapinya sekarang ini suasana di rumah saja, gitu loh, suasana di rumah saja.
Nah, bagaimana Amang bisa semangat ini ada selalu sama adik-adik? Karena kalau di rumah saja itu tidak ada tantangan mungkin ya, tidak ada tantangan yang ditemukan ke keluarga saja gitu loh. Nah, bagaimana apa yang bisa membuat adik-adik tetap semangat meskipun hanya melalui misalnya Zoom di rumah, misalnya belajar di sekolah gitu, terus untuk mengisi waktu mereka di rumah gitu. Bagaimana nih apa yang membuat mereka tetap semangat untuk menghadapi pandemi ini meskipun mereka saat ini ada di rumah. Yang tema kita ini tetap semangat. Itu aja, Mang. Mungkin saya bisa biar memancing adik-adik yang ada di rumah untuk bertanya apa ini. Ya, terima kasih buat pertanyaannya ya. Jadi memang sebenarnya banyak hal yang bisa membuat kita semangat tadi ya di tengah pandemi ini. Yakni satu, ya, membuat satu prinsip. Ya, sekarang ada di remaja sudah bisa membuat prinsip dalam hatinya bahwa kita tidak akan terlena oleh pandemi COVID-19 ini. Artinya begini, jangan karena COVID-19 ini kalian pikir di rumah ini belajarnya nanti aja. Padahal tiba hal itu kalau kita perhatikan memang kan itu menumpuk PR-nya nanti. Nggak dikumpul, oh dia apa? Menumpuk. Nah itu, ya. Nah, ini adalah salah satu meninabobokan kita menjadi tidak semangat. Menjadi ada jiwa kemalasan. Kalau orang pintar mengatakan time is money. Memang harus seperti itulah kita supaya semangat. Ya. Waktu itu sangat berharga. Oleh sebab itu, maka kita harus pacu semangat, harus kita lawan. Nah, yang kedua, ketika kejenuhan itu tiba, merasa sepertinya saya kurang mampu untuk menghadapi itu. Nah, sekarang begini, kita perhatikan bagaimana Tuhan sebenarnya sudah mempersiapkan ragam cara supaya adik-adik juga tidak jenuh dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Teknologi telah dipersiapkan oleh Tuhan Allah. Mari gunakan waktu senggangmu, buka internet yang bisa menambah keterampilanmu. Itu yang penting. Ya. Pengetahuan tentang internet. Kalau kau punya cita-cita ingin menjadi programmer, buka itu, mainkan. Kalau kau lagi suntuk, bukanya. Mainkan. Kalau kau punya cita-cita ingin artinya menjadi seorang arsitek, buka permainan arsitektur itu kan di internet juga ada. Kalau kau ingin menjadi seorang teknik, buka ada di situ banyak permainan. Oh gini ya, begini. Sambil buat simulasi buat dirimu sendiri. Buat artinya di situ ciptakan kesibukan untuk mengalihkan kejenuhan itu. Ciptakan. Nah itu, ya, ciptakan keahlianmu itu sendiri. Dunia kesibukanmu untuk mengusir kejenuhan ini. Ciptakan. Saya percaya kita bisa. Dengan cara menciptakan itu adik-adik, maka lambat laun kejenuhan itu juga akan pergi. Nah ini, duniamu itu ingin seindah apa, buatlah banyak di internet. Nah, berikutnya bisa juga artinya adalah mungkin kau tidak mendapatkan inspirasi. Ya, tidak mendapatkan inspirasi. Lalu kau sudah pusing begitu. Ya, gimana ini emang nggak ada inspirasi apa? Oke, menenangkan pikiran. Ya mari, kan kita bisa jalan-jalan 5-10 menit dulu kemana cari, tarik nafas begini, kita ciptakan, kita olahraga sebentar, ya,
kita di luar itu olahraga atau jalan-jalan sore dulu, ajak mama papa, ayo mak, pak, kita jalan-jalan dulu keliling sini, ayo. Nah itu bisa juga. Bisa juga artinya dengan apa? Game. Tapi game itu ketika kau sudah lelah di komputer, ditambah lagi main game, memang mungkin kejenuhanmu itu terlepas. Tapi ingat, mata ini perlu apa? Istirahat. Oleh sebab itu, sebaiknya memang jangan kepada hal yang tegang-tegang. Game itu kan bisa dia memicu adrenalin juga ya, Dedi, tanpa kita sadari. Karena apa? Karena sesungguhnya kita juga ada tekanan ketika main game itu, dan itu akan memicu adrenalin kita. Nah itu hati-hati loh. Nah, jadi kalau saya baca di situ sebenarnya lebih tertekan orang yang bermain game, ya, lebih tertekan orang yang bermain game, lebih besar tekanan itu karena apa? Karena memang permainan game itu dia dampaknya tidak pada secara nyata gitu, tetapi dia menciptakan jiwa yang sengaja ditekan tanpa dia sadari. Dia melakukan itu. Oleh sebab itu berhati-hati juga memilih gamenya. Kalau gamenya artinya game perang-perangan, apalagi gamenya hantu-hantu itu, apa itu namanya itu banyak berjalan itu, ya itu coba kalian baca dulu psikologi itu di internet itu hati-hati ya adik-adik ya, itu kita perhatikan. Makanya perhatikan adik-adik, tidak sedikit orang ya yang pada akhirnya marah pada orang tuanya, marah pada saudaranya, dan dia akhirnya berbuat brutal, berbuat kekerasan. Karena apa? Itu dia. Game itu menciptakan jiwamu itu menjadi sangat tertekan. Sehingga ketika jiwamu itu disentak, langsung berontak, kau marah pada orang lain. Nah ini dia, itu berhati-hati. Makanya Amang sebenarnya tidak merekomendasikan untuk bermain game. Amang lebih baik memang adalah mari ciptakan dunia kreatifmu. Itu lebih baik bagi saya. Ya, kau boleh berjalan-jalan keliling-keliling. Kau boleh juga artinya lihat internet dengan ya lihat aja apa ininya, bikin ini, ada permainan ini, ayo coba ini. Amang sendiri, saya sendiri adik ya. Kalau saya nggak dapat inspirasi mau buat khotbah, abang kemana? Saya baca internet. Saya lihat dulu apa yang terjadi. Oh gini-gini. Dulu saya buka dunia pengetahuan. Lihat ini. Baru setelah itu kalau saya jenuh di kantor, saya ini apa? Saya buka lagi internet. Kira-kira permainan apa yang ada, yang apa. Lalu gini, oh ini ada teka-teki yang begini. Itu saya catat-catat. Saya catat matematika. Oh ini ada ini. Saya catat. Saya kerjai itu di kantor. Saya kerjai sampai dapat. Bahkan mau kadang itu saya bawa pulang. Pokoknya sampai dapat. Saya nggak mau lihat jawabannya. Tapi soalnya. Nah ini dia. Pada akhirnya saya pun meninggalkan sebentar pekerjaan itu untuk, nah itu. Jadi banyak saudara-saudara. Tapi intinya mau Amang sampaikan adalah untuk membuat engkau kembali meninggalkan kejenuhanmu itu, saran Amang Pendeta adalah carilah yang mampu menyegarkan pikiranmu, tetapi mampu membangun kreativitas dirimu, membangun jiwamu, supaya ketika kita semua mengakhiri COVID-19 ini, sampai di sekolah, kau bukan yang dulu lagi, tetapi kau sudah 100 langkah di depan teman-temanmu. Jangan mau tertinggal. Jangan kita nanti udah sekolah, kembali duduk, kau 100 langkah berada di belakang. Oh jangan. Kita nggak tahu teman-teman kita itu apa belajar, dia membangun dirinya secara otodidak, padahal kau asik-asikan aja, asik-asik main game, teman-temanmu asik menciptakan dunianya, kreativitasnya, karena dia ingin, saya kelak ingin menjadi arsitektur, saya kelak ingin menjadi ini, saya kelak, dia membangun sendiri dirinya. Nah itu maksud Abang Pendeta. Jadi dari situ kau akan ada semangat, ya, itu dia. Demikian dong. Wow, luar biasa banget ya Bang ya. Wah adik-adik
Berarti tidak ada alasan buat adik-adik tidak semangat di masa-masa pandemi ini. Tadi Ahmad sudah jelaskan kalau memang adik-adik punya kreatif komputer. Adik-adik bisa ini, buka-buka komputer. Hobinya apa? Disampaikan. Tapi ingat tadi, jangan terlampau banyak main game. Ahmad tadi sudah menjelaskan game akan merusak pikiran kita. Nah, itu tadi udah banyak yang dijelaskan Ahmad, luar biasa Ahmad. Jadi tidak ada alasan adik-adik nanti setelah masa pandemi ini adik-adik merasa aduh kurang bersemangat. Tetap harus semangat. Tetap ya adik-adik ya harus semangat jadi adik ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari adik kami si Hana, si Gaby. Dia tadi pengen bertanya Amang, tapi mungkin Amang masih punya waktu gitu takut. Ayo. Iya. Ya, langsung bilang. Jadi kan udah zaman sekarang kan suka merasa aku tuh memang insecure kan. Gimana bilang? Percaya diri itu karena keadaan atau karena fisiknya dia itu cara menghadapi permasalahan yang kayak gitu gimana ya, Mama? Supaya punya kepercayaan. Suaranya terputus-putus, bisa diketik ya? Saya terputus-putus suaranya. Bagaimana tadi apa? Orang yang minderan, yang pede. Tadi maksudnya MC ya gitu ya? Yang minder Amang. Iyalah MC ya. Minder nggak pede. Udah deh. Udah diketik Amang. Jadi maksudnya ini supaya tidak minder lagi gitu ya, Gaby? Gaby? Ya, udah Amang. Iya. Oke. Ya. Saya akan bacakan sekali lagi. Kan anak zaman sekarang suka banyak mengalami ketidakpercayaan diri karena keadaan fisik dan lain-lain. Nah, cara menghadapi mindernya seperti apa, Abang? Ya. Iya, oke. Jadi Amang Pendeta juga seperti itu loh. Ya. Dan saya ini diberi ayat yang luar biasa. Saya pikir saya akan bacakan bagi kita semua ya. Ini seorang pendeta memberikan saya ayat ini karena dia tahu kekurangan saya. Ya. Makanya kadang saya itu waktu dulu itu sering minder, nggak percaya diri. Dan setelah diberi ayat ini, saya pun pada akhirnya membangun diri saya sendiri untuk meyakini, oh ternyata seperti itulah hidup di dalam Tuhan ini. Ya, oke, terima kasih pertanyaannya. 2 Korintus 12 ayat 9. Coba kau buka dulu kitabmu, Gaby. Karena kau yang bertanya. 2 Korintus 12 ayat 9. Ya. Baca coba. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu bagimu, sebab itu dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Luar biasa firman Tuhan itu. Ya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu.
Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya secara singkat di sini adalah seperti ini, Gaby. Ya, kelemahanku lah kekuatanku, dalam kekuatan aku semakin kuat. Itu dia. Kelemahanku lah kekuatanku, dalam kekuatanku aku semakin kuat. Nah ini, ya, artinya di situ adalah dengan mengetahui kelemahanku, maka secara otomatis saya akan dibangun untuk mengatasinya. Sebagai contoh, kalau ada rumah itu bocor, emang kau diam-diamin aja atau itu bocor rumah itu? Gitu, Gaby? Kau diam-diamin aja rumahmu itu bocor sampai banjir? Gitu enggak? Enggak kan? Kalau misalnya, lalu kau itu ya, kau lihat penamu itu macet. Abang pendeta nggak tahu kalau anak zaman sekarang itu, zaman abang pendeta kalau pena itu macet nggak jalan, itu dikasih sabun. Kalau sekarang nggak tahu itu, dikasih sabun itu, tek, baru itu jalan. Begitu. Artinya apa? Kelemahan itu bisa diatasi. Asal di situ ada kemauan saja, Gaby. Ya. Itu dia. Ada enggak kemauanmu menjadi sama dengan orang lain? Kalau kau punya kemauan menjadi sama dengan orang lain, bangunlah. Ya, bangun dia. Sama seperti lagu Indonesia Raya itu kan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu dia. Kenapa membangun jiwa lebih dulu dari membangun badan? Ini lagu Indonesia Raya itu pesannya luar biasa. Nah itu. Karena apa? Karena memang gairah hidup itu bukan dari badan, tapi dari jiwa itu. Gairah hidup itu. Baru kemauan untuk maju itu bukan dari tubuh, tetapi dari jiwa. Kemauan untuk menjadi terdepan itu bukan dari tubuh, tetapi dari jiwa. Sekarang mari kita bertanya kepada dirimu. Seberapa sulit engkau membangun jiwamu? Seberapa sulit engkau membangun badanmu. Ya, kenalilah kelemahanmu. Apa kelemahan saya? Misalnya sebagai contoh, kelemahan saya. Jika saya adalah manusia yang pendek. Ya. Oh, lihat itu. Kalau manusia pendek, ingat aja itu Zakheus. Ya, Zakheus itu luar biasa itu. Sampai ada lagu. Siapa di sini anak sekolah minggu yang masih ingat ya dulu sekolah minggu? Lagunya seperti ini. Dulu ada seorang nama Zakheus. Dulu ada seorang nama Zakheus. Orang Ibrani tinggi-tinggi, tapi Zakheus pendek sekali. Yesus berkata, Zakheus turunlah. Zakheus buluk-buluk. Zakheus buluk-buluk. Katanya begitu. Kan? Itu dia. Itu lagu anak sekolah minggu. Artinya apa? Artinya walaupun Zakheus itu adalah seorang yang pendek, dia tidak seperti orang Ibrani zamannya, tapi Zakheus punya semangat loh yang luar biasa. Bahwa dia adalah ingin bersama-sama dengan Yesus dan itu harus tercapai. Bagaimana caranya? Naik ke pohon pun jadi. Itu yang pertama, jika kau memiliki tubuh yang pendek. Ya, yang penting kau punya semangat menjadi sama dengan manusia. Itu. Yang kedua, jika engkau punya masalah, datang temanmu bilang, 4 mata, katanya begitu karena matamu sudah rusak. Ya, kau itu punya mata sampai 4, padahal Tuhan menciptakan hanya 2, katanya begitu. Itu jangan kita mau dengarkan seperti itu. Ya, nah kita jawab aja. Ya dulu ada teman saya seperti itu. Dia sering jawab apa? Dibilang begini. Karena Tuhan sayang padaku. Katanya kan. Kenapa sayang padamu? Kami bilang. Iyalah. Tuhan sayang padaku. Sehingga ia memberikan tambahan mata buatku. Katanya begitu. Jadi mataku 4. Dibilang begitu. Artinya apa? Artinya dia mencoba mencari bagaimana dia supaya terhibur. Nah itu di situ satu. Supaya kau jangan MC.
Ya, supaya kau jangan mundur. Buat bagaimana kau supaya kau terhibur, termotivasi. Nah itu. Nah yang ketiga, ini juga ada. Itu ada seorang anak gadis. Maaf ya, maaf. Anak gadis. Jadi dia maaf, penuh sekali mukanya ini semuanya mukanya maaf ya, banyak kali bunuh. Itu ada dulu seorang begitu anak gadis dan dia sering diejek begitu. Ya, sering diejek kenapa? Tapi tahu apa yang terjadi Gibi? Walaupun dia seperti itu. Lalu dia katakan seperti ini. Dia bilang begini. Walaupun penampilanku seperti ini, engkau pun tidak suka padaku, tapi kau harus ingat, Tuhan lebih sayang dari aku daripada kamu, katanya. Wah, dari mana kau tahu? Kami bilang begitu. Langsung dia nyanyikan, Yesus sayang padaku, katanya. Itulah. Akhirnya kami pun jadi diam-diam aja lah. Luar biasa iman kawan ini, pikir kami seperti itu. Ya, artinya di situ apa? Dia mencari celah, apakah masih ada yang sayang padanya? Ternyata masih ada Yesus itu sendiri. Nah ini, dengan meyakini Yesus sayang pada kita, maka Yesus ingin supaya kita semua itu maju. Nah di situ kita bisa melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Nah itu dia. Jadi jangan langsung minder ya. Ini ada pertanyaan berikutnya. Mengapa anak-anak remaja sebagian besar sulit untuk kita ajak semangat dan memiliki hati gembira memuji Tuhan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian, Amang? Apa yang sebaiknya kita lakukan untuk memotivasi diri agar semangat dan hati gembira itu selalu ada di hati kita setiap hari, Amang? Nah iya memang ya. Jadi adik-adik remaja seperti ini yang membuat saya menjadi tidak bersemangat memuji Tuhan hanya satu. Kau masih memiliki keraguan. Itu dia. Orang yang memiliki keraguan, maka dia pun bertindak tidak sepenuh hati. Orang yang memiliki keraguan memuji Tuhan, dia pun bertindak tidak sepenuh hati. Akhirnya ya dia malas-malasan. Namanya keraguan. Ini apa? Ini penyakit loh adik-adik. Ya ini penyakit. Begitu loh. Kita lihat aja sepertinya tidak penyakit, tapi ini penyakit yang harus kita atasi. Karena apa? Karena ingat, kerohanian itu penting. Membangun jiwa itu sangat penting. Ya, optimis itu tidak datang dari tubuh. Optimis itu diawali dari jiwa. Ya, keyakinan itu tidak datang dari tubuh. Keyakinan itu diawali dari jiwa. Kepastian itu bukan diawali dari yang kau lihat, tetapi diawali dari jiwamu. Jadi, sebenarnya segala sesuatu dimulai dari dalam, bukan dari luar. Ini dia. Jadi kalau kau mensepelekan bagian pembangunan rohanimu, maka engkau sebenarnya sedang meniadakan setengah bagian dari hidupmu. 50% loh, nggak tanggung itu. Karena hidup kita ini 50% berbicara tentang fisik, materi. Begitu. 50% berbicara tentang jiwa. Jadi kalau saya meninggalkan yang jiwa ini, yang rohani ini, kan manusia itu ada dua, jasmani dan rohani. Ya. Jadi kalau rohani ini kita tinggalkan, berarti kau sedang membangun 50%. Kau sedang membuang 50% lagi. Oleh sebab itu, supaya 100% ini harus bersama-sama adik-adik. Ya. Nah, yang kedua, ya, artinya kalau kita supaya semangat adik-adik memuliakan nama Tuhan ini, letakkanlah hidup kita itu begitu ya. Letakkan hidup kita itu untuk bersyukur selalu kepada Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa sayangnya, kasihnya kepada kita. Ya. Lagu adik-adik kalau kita tahu itu lagu nomor 1 di buku ND, orang terkadang capek kali mikirkannya. Ringgas mahoton diku. Lesu kali kayaknya. Tapi kalau kau maknai
maknai lagu itu luar biasa. Ringgas maho tondiku. Artinya apa? Bersemangatlah hai jiwaku. Bayangkan itu. Itu lagu sedang menceritakan, sedang mengarahkan engkau untuk menyemangati jiwamu. Nah itu, ya terkadang kita lihat lagu itu kayaknya, macam mana lagu ini? Kayaknya enggak biasa gitu. Tapi ketika kita memiliki semangat, spirit dari lagu itu, maka kita kerjakan. Ringgas bahu todiku memuji, kan gitu. Ya, jadi di situ. Atau misalnya kita katakan, oh puji itu lagu orang yang tidak memiliki semangat. Padahal itu apa? Puji, pasagapo, abang pardenggan bahasa. Itu lagu semangat spirit untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya kalau menyanyikannya itu, puji, pasagapo, abang pardenggan bahasa. Begitu. Ya, jadi spirit lagu itu harus kamu tahu dulu supaya memancing kita untuk mau menyanyikan lagu itu. Jadi coba kau baca dulu liriknya, kau hayati dulu apa spirit lagu itu. Kau ikuti dulu musiknya, di situ kau akan temukan. Sesungguhnya lagu rohani itu luar biasa. Begitu dia. Ya, terima kasih. Oke, mungkin dari adik-adik karena waktu juga sudah 1 jam ya. Mungkin kita masih ada lagi nanti acara, mungkin juga aman ada kegiatan. Oh ya. Kita tutup saja untuk tanya jawab. Tadi kita sudah ada 3 pertanyaan tadi yang melalui chat, dari Hana dan mungkin perwakilan dari saya. Sudah banyak keterangan yang disampaikan oleh Amang Pramudia mengenai keep spirit. Berarti kita harus selalu semangat dan jangan lupa selalu tersenyum ya adik-adik ya untuk menghadapi apapun problem yang dihadapi oleh adik-adik. Itu saja Amang, mungkin Amang bisa. Ini kita masih ada 2 syafaat atau langsung tutup ini ya? Atau masih ada cara lagi? Doa penutup Amang. Langsung tutup ya? Doa penutup firman. Doa penutup firman. Doa penutup firman. Doa penutup firman aja. Oke, ya kita berdoa. Terima kasih Bapak atas segala bimbingan, tuntunan, dan juga firman yang boleh kami dengar. Engkau boleh mengingatkan kami untuk tetap semangat di dalam nama Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kehidupan, sumber kesehatan, sumber kekuatan, dan Engkau juga Bapa sumber pengetahuan. Berkati seluruh anak-anak-Mu remaja Bapa, bimbing tuntun ajari mereka semakin bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Berkati seluruh orang tua di dalam segala pekerjaannya, di dalam segala usaha dan karya mereka. Engkau memberikan apa yang mereka perlukan, yang mereka butuhkan. Engkau juga Tuhan yang senantiasa memberikan kebutuhan mereka. Kami juga boleh berdoa bagi seluruh kakak pendamping remaja, berkati mereka Bapa, supaya mereka senantiasa hidup di dalam kasih setia Tuhan. Ampuni seluruh dosa kesalahan kami, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa, memuji dan ucap syukur, serta memohon kepadamu. Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin. Terima kasih Ana. Iya. Firman Tuhan yang sangat luar biasa. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian. Ucaplah dan lihatlah. Ucaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan Yesus. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, kesabarannya di hati, kasih setiamu Ya Tuhan. juga Ibu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan, Ayah mengasihimu, Ayah memeliharamu, syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan, Ayah mengasihimu, Ayah memeliharamu selamanya. Silakan Abang. Doa penutup oleh Abang Pendeta. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik yang senantiasa memberi kepada kami nafas kehidupan dan kami telah menyelesaikan ibadah kami saat ini Tuhan. Engkaulah Bapa yang senantiasa beserta kami berkati seluruh anak-anak-Mu dan demikian dengan acara selanjutnya kami sampaikan ke dalam kuasa tangan-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami. Dalam Yesus kami berdoa, kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudari mulai dari kekal hingga sampai kekal. Amin. 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 Horas. Buat teman-teman jangan pada keluar dulu ya, soalnya kita mau ada acara selanjutnya. Saya permisi dulu ya. Ya, Bang, terima kasih banyak. Oke, Bang. makasih ya. Terima kasih, Amang. Iya. Shalom. Nah, apa kabar hari ini? Semua sukacita ya? Ya, udah nggak sabar nungguin ya. Kita ada challenge ya. Challenge-nya bernyanyi dari buku ND dari nomor 149, 437 dengan 669. Nah, kenapa challenge-nya nyanyi buku ND? Kenapa ya? Ya, karena sekarang ini banyak anak-anak milenial, anak-anak remaja bisa itu mulai hilang dia kebatakannya. Makanya kami kakak-kakak pendamping berusaha untuk mengingatkan adik-adik kembali bahwa adik-adik juga bermata dan harus tahu lagu buku ND, iya kan? Challenge-nya, itu ini ya adik-adik. Ini terakhir kali kita subser untuk tahun ini dan ini sangat spesial karena hadiahnya juga spesial. Kakak-kakak pendamping mengucapkan banyak terima kasih sama Aman dari week 1 yang sudah mendonasikan
ada nih. Uang hadiah sebesar 1 juta rupiah. Ayo. Luar biasa. Semoga amang yang sudah mendonasikan uangnya semakin bertambah berkatnya. Semakin bertambah berkatnya supaya menjadi berkat lagi buat orang lain. Sehat-sehat amang yang sudah mendonasikan uangnya. Saya yakin anaknya ada mendengar kami ini yang sedang berbicara. Ya, halo week 1 semua. Silakan nggak ada. Terima kasih ya. Kakak pendamping week 1. Ya, kakak pendamping week 1 ada nih, Kak Agustin. Kak Diana ada di rumah kan? Oke. Sekarang nih ya. Kakak mau ini dulu ya. Ada 7 video yang masuk ke WA kakak ya. Ada 6 dari week masing-masing. Week 1, week 4, week 6, week 7, week 9, week 11. Ada yang spesial lagi satu grup. Ini grup Sohib. Grup Hana dan Jadi. Oke. Sebelum kakak umumkan siapa pemenangnya, Daniel, halo Daniel, silakan Daniel di-share dulu ya, Dedek ya. Oke, silakan Daniel. Iya. Halo Daniel. Halo Daniel. Ayo. Kok belum bisa? Enggak, dia nggak share screen. Dia kayak ngasih link-nya gitu. Oh, jadi kita yang nge-share. Oh, Iya. oh, tolong. Di. Abi, Bentar ya, adik-adik, sebentar ya. share screen kita. Biar dilihat sama Iya. Oke. Siap. Udah share screen. Bahagia bersama dengan Tuhanku sejak
Ayo selanjutnya Daniel. Kayaknya bermodal dan bajunya sama dan warna. Kelihatan tangan nih. Lydia, Sohib kental anak Gaby. Tapi luar biasa loh Hana dan Gaby. 3 lagu bisa dijadikan 1, luar biasa. Hey. Yesus Allah, Yesus mari dia. Dari Win 4. Apel.
nggak berani. Ikut jangan main biola juga.
Tessa, Tessa. Jalan di mana? Aku jalan ke
Udah semua ya kan? Udah ada 7 video ya, Dek? Ya kan? Nah, sekarang kita mau mengumumkan siapa pemenangnya ya. Week 1 mana? Oh iya. Kakak mau perkenalkan juri kita, ada juga di sini. Lagi datang nih. Kalau kita bisa bicara yang Jangan jadi kita bertiga nih jurinya. besok WhatsApp di sini ya. Oh iya benar. Bisa hadir. Oke, luar biasa kan Kak Femi? Kita sampai Bimo. Bagus-bagus semua. Bagus-bagus semua. Dan kelihatan niatnya satu jurusan. Apa kecilin kalau masalah itu? Masuk di sini. Femi, Kak Alam kan? Sekarang juga kita pengumuman pemenangnya. Kakak mau sapa dulu deh dari week 1. Ada nggak week 1? Oke, ada. Week 4. Mana week 4? Week 1 mana Kak Diana? Week 1 Kak Diana. Gladys. Week 1. Ada. Hadir week 1. Oke. Week 1. Shalom Kak. Ya. Salam. Week 2 udah tadi Hana ya. Iya. Nah, absen nih ya. Ada. Hai Kak Diana. Oh ini. Nggak ikutan ya. Oke sekarang di tempat siapa ya? Kak Windra, Kak Kristi ada Kak? Kak Ita. Atau Kak Ita ada? Adik-adik week 4 ada? Hai adik-adik. Oke. Week 5 kosong. Direkam. Oh my god, kebusnya kavalerin. Halo Kak Lucy. Halo Kak. Oke, Kak Meli lagi ya, Kak Meli di sebelah. Oke, week 7. Week 7, Kak Rina. Kak Teni. Week 7. Week 8 kosong ya, gak ikutan ya. Padahal challenge kemarin week 8 memborong semuanya. Week 7 anaknya, remajanya. Ada. Week 7 ada nggak Aurel? Aurel. Hai Aurel. Buka dong kameranya. Hai Kak. Oke. Week 8 tadi. Week 9. Hai week 9. Week 9 ada Tessa. Tessa mana Tessa? Hai. Hai Tessa. Week 9 pendampingnya siapa ya? Oh Kak Sumiati. Halo. Kak Sumiati di mana? Adakah Kak Sumiati? Oke, adik-adiknya ada ya. Kak Tessa. Tessa ada. Terus week 10. Week 10 kosong. Elizabeth ya. Week 11 ada nih semua lengkap. Kak Meli, Kak Rosmawati. Udah nggak sabar ya. Hai Kak. Nanti kalau udah dapat jajannya makan-makan ya Kak. Semuanya keren, semua keren, hebat. Oke, di 11, di 12 kosong. Ini pokoknya doang. Kak Loren doang yang ada.
Oke. Nah, dari 7 pemenangnya ini semua jadi pemenangnya di dalam Tuhan. Tuhan. Oke, Kakak. Kakak-kakak pendamping sangat mengapresiasi adik-adik remaja yang sudah bersusah payah untuk mengirimkan video, mulai dari mencari kostum, pemain gitar, pemain biola, semua luar biasa. Siapapun nanti pemenangnya, ya, bagi kami semuanya kalian pemenang. Tetapi harus ada juara 1, 2, dan 3. Semuanya Kita mulai ya. 1, 2, 3. Juara 3 adalah Week 7.
Juara satu adalah Udah makin awal gua lagi. Lah, bisa. Weh, mantap. Jesus maringan dia, umas tonang nawon tunggal merowaki. Jesus maringan dia, Jesus maringan dia, Jesus maringan dia. Umat sonang doa untuk Jesus Allah, Jesus maringan dia. Perubahan ajaib di dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. satu selamat. Terima kasih kakak-kakak yang ini selamat untuk semuanya ya yang belum mendapatkan hadiah. Kita buka tahun 2021 kesempatan di Sabser berikutnya ya. Jangan kecewa ya. Tetap melayani Tuhan dengan bernyanyi buku Ende. Nah, ini episode kita yang terakhir ya. Sabser terakhir kita. Sabser terakhir kita ya. Jadi sampai ketemu nanti di Sabser 2021 ya. Sukses semuanya. Selamat. Selamat. Ini apa bakat nih ya Devi? Ini kan sudah kelihatan nih bakat-bakatnya. Nanti Natal kalau kita panggil jangan menolak ya. Ya, week 1, week 11, week 7 ya, jangan menolak. Oke. Oke, shalom adik-adik. Shalom kakak-kakak. Shalom semuanya. Terima kasih. Teman-teman, ada sedikit info nih. Kalau Natal remaja AKBP remaja Nakoso AKBP Jasa Sampurna itu tanggal 19 Desember ya. Bertempat di gereja Sampurna. Terima kasih teman-teman.